pekerja ataupun bentuk produk yang diberikan. Nah, di dalam berbicara mengenai upah sendiri, ada sebuah hal menarik, yaitu di sebuah wisata religi yang terletak di daerah Kebun Agung, yang dimana dikenal dengan nama istilah Asta Tinggi Kabupaten Sumeneb. Di mana Asta Tinggi di sini mereka memberikan ujrah atau upah kepada para pekerjanya, bukan seperti halnya pada umumnya berbentuk uang, namun dalam bentuk tanah. Tanah di sini pada zaman dahulu, berbicara mengenai sejarahnya, disebut sebagai tanah pecaton. Tetapi pada saat ini lambat laun oleh pemerintah dirubah menjadi istilah baru, menjadi tanah letter C, yang dimana juga secara kenegaraan diakui kepemilikannya sebagai tanah hibah atau pemberian negara kepada pekerja atau penjaga asta tingginya. Untuk rumusan masalahnya sendiri, ada dua rumusan masalah yang dibahas. Yang pertama, mengenai bagaimana praktik pembayaran ujrah dalam bentuk tanah hibah di Asta Tinggi Kabupaten Sumeneb. Kemudian yang kedua, praktik pembayaran ujrah dalam bentuk tanah hibah di Asta Tinggi Kabupaten Sumeneb sesuai apakah tidak dengan perspektif ekonomi Islam. Untuk kajian pustakanya, saya mengambil 3 kajian pustaka, yang dimana yang pertama skripsi dari Ana Anisatun dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang meneliti tentang analisis konsep ujrah terhadap ketentuan upah menurut Undang-Undang Kenegaraan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan penerapannya bagi sales SPG. Kemudian yang kedua, skripsi Mu'linatus Sa'diyah dari Stein Kudus pada tahun 2017 yang meneliti tentang pengaruh upah, pengalaman kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan produksi pada industri jenjang Kenia Kudus. Yang ketiga, skripsi Feti Martia dari Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung yang meneliti berkaitan tinjauan hukum Islam terhadap praktik hibah tanah bersyarat. Nah, kita beralih Bapak dan Ibu kepada tinjauan pustakanya. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, di sini saya lebih membahas atau lebih mendominasi kepada dua pembahasan, yaitu ujrahnya sendiri. Ujrah dalam Kamus Perbankan Syariah, yaitu sebuah timbal balik atau imbalan yang diberikan atas suatu jasa maupun pekerjaan yang telah dilakukan. Rukunnya sendiri ada 4, yaitu mujir dan mustajir, sigot atau ijab kabul, ujrah atau upah, dan juga barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan sehingga memperoleh upah atau adanya sistem pengupahan. Kemudian untuk syarat ujrahnya sendiri ada 4, jasa atau manfaat aset yang disewakan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan dan bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Ujrah diberhentikan saat tidak adanya manfaat kepada penyewa. Suaranya kok kecil, Badri? Dan yang terakhir, aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga ditetapkan sebelumnya pada kontrak terakhir. Jadi tidak boleh menetapkan. Masih kecil ini suaranya. Kecil gitu. Untuk dasar hukum dari ujrah sendiri, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Pengertian dari hibah sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dari hibah sendiri, yakni hibah berasal dari kata wahaba yahabu hibatan, berarti memberi atau pemberian, dari sebuah akad pengelolaan pemberian hibah terhadap hartanya tanpa penggantian. Untuk rukunnya sendiri ada 3, yaitu 2 orang yang berakad, ijab kabul, ada barang yang dihibahkan. Unsur hibah sendiri merupakan akad atau perjanjian adanya pemindahan suatu kepemilikan, penguasaan benda secara penuh kepada pihak penerima hibah, tidak ada ganti rugi dalam pemisahan kepemilikan. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada keluarganya maupun orang lain, dan hibah dilakukan sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum dari hibah sendiri saya ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya, itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan orang lain atau penerimanya, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya, di sisi Tuhan mereka. Slide-nya dijalankan, Badri. Untuk metode penelitiannya, lokasi dan waktu penelitian yaitu di Yayasan Penjaga Asta Tinggi, yang dimana di Asta Tinggi sendiri ada sebuah yayasan yang merangkul seluruh penjaga Asta Tinggi yang disebut sebagai Yapasti. Kemudian untuk waktu penelitiannya kurang lebih selama 10 minggu. Kedua, jenis penelitiannya kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, sumber datanya data sekunder dan juga data primer. Metode pengumpulan datanya metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis datanya deskriptif kualitatif, dan uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan, agility teknik menggunakan bahan referensi. Lalu kita akan beralih kepada bab 4 atau hasil dari penelitian, yang dimana penelitian yang saya lakukan yaitu pada kawasan Asta Tinggi yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumeneb. Untuk status kepemilikannya sendiri dipegang oleh Yayasan Penjaga Asta Tinggi, ya seperti halnya yang setelah saya jelaskan, bahwasanya di sana ada penjaga yang dimana dirangkul oleh sebuah yayasan dengan nama Yapasti atau Yayasan Penjaga Asta Tinggi. Yang pertama, kawasan dasar di mana kenapa pada saat ini ujrahnya tetap menggunakan tanah. Kita beralih kepada sejarah Bapak dan Ibu, bahwasanya di Asta Tinggi, kawasan ini
merupakan kawasan yang sangat luas, bukan hanya dalam satu wilayah tempat, tetapi ada berbagai tempat yang dimana kawasan ini tidak 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 dapat tidak dapat dijangkau atau tidak dapat dibersihkan secara utuh, karena memang pada saat itu banyak pendatang yang datang ke daerah Sumeneb untuk mendatangi Asta Tinggi sendiri. Nah, Asta Tinggi di sini merupakan pemakaman para raja, yang dimana banyak para peziarah yang datang untuk datang ke sana, sehingga membutuhkan para pekerja sebagai selain menjaga dari makom sendiri, juga untuk menjaga kebersihan di wilayah Asta Tinggi sendiri. Nah, kemudian untuk pembayaran upahnya pada zaman dahulu ini tidak ada upah yang diberikan atau berupa uang, tetapi lambat laun karena memang Raja Sumeneb, ya, seperti hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Muhammad Raidi selaku sekretaris Yayasan Penjaga Asta Tinggi, bahwasanya Raja Sumeneb pada saat itu memiliki berbagai wilayah pertanahan atau sawah yang dimana belum dikelola, sehingga dari situ agar juga sebagai timbal balik atau merasa istilahnya secara halusnya kasihan kepada para penjaga ini, sudah ada pekerjaan yang dilakukan kepada kerajaan tetapi tidak ada timbal balik yang diberikan oleh kerajaan, maka secara otomatis mereka diberikan tanah yang dimana untuk dikelola sebagai bentuk pengganti ujrah dari para penjaga Asta Tinggi ini. Pada awalnya, tanah ini yang dikelola disebut sebagai tanah pecaton, Bapak dan Ibu. Kemudian lambat laun pada saat ini, pada tahun kurang lebih 2006, sudah diakui dengan nama istilah baru sebagai tanah letter C atau tanah kepemilikan yang diberikan oleh negara. Karena seperti hasil wawancara yang saya lakukan, bahwasanya tanah kembali kepada undang-undang, bahwasanya memang ada beberapa fase yang dilewati oleh para Indonesia khususnya atau Sumeneb, yang dimana seperti halnya fase kerajaan, kemudian penjajahan, dan yang ketiga kemerdekaan. Nah, pada saat kemerdekaan di sini keluarlah undang-undang yang dimana berisikan tanah, bumi, dan air semuanya akan kembali kepada negara, sehingga pengakuan terhadap tanah tersebut itu akan kembali kepada negara. Sehingga untuk pengakuan terhadap tanah pecaton yang awalnya hanya berdasarkan pada kerajaan, harus ada pengakuan dari negara, sehingga dari situ keluarlah istilah baru di sini sebagai tanah letter C. Seperti itu. Nah, namun ada beberapa hal yang dimana menjadi sesuatu hal yang menjadi berbeda istilahnya, meskipun hal itu disebutkan sebagai seperti tanah ini disebut sebagai tanah hibah. Namun di dalam tanah hibah pemberian ini ada syarat yang diberikan kepada para penjaga, yang dimana syaratnya itu bahwasanya tanah ini adalah pemberian dari negara, tetapi bisa bersifat turun-temurun, namun tidak bisa diperjualbelikan. Seperti itu, Ibu. Saya tampilkan juga ini SK pengangkatan dari penjaga Asta Tinggi pada tahun 1982 yang diangkat oleh langsung Bupati Sumeneb terhadap penjaga Asta Tinggi, yang dimana sebelah kiri di sini
merupakan SK pemutusan untuk pengangkatannya. Kemudian di balik dari SK itu eh, terdapat keterangan untuk tanah yang diberikan sebagai bentuk ujrahnya kepada para pekerja. Di sini kemudian juga saya mendapatkan hasil bukti pengelolaan asta tinggi yang dimana dikelola oleh Yapasti, yang saya ambil dari sumber sistem registrasi nasional cagar budaya, yang dimana untuk di sini tertera bahwa nama pemilik Yayasan Penjaga Asta Tinggi dan pengelolaannya Yayasan Penjaga Asta Tinggi beserta Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi ya pasti di sini sudah menjalin hubungan dengan Cagar Budaya Pusat yang dimana terletak di daerah Mojokerto, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di sini saya juga memperoleh hasil mengenai buku register percaton pada saat dulu. Kalau pada saat dulu itu masih berbentuk gambar per gambar tanah, tetapi pada saat ini sudah diregister oleh pemerintah seperti di tampilan sebelah kiri. Jadi percatonnya itu sudah terdata secara tabel, dan pada sebelah kanan itu merupakan letter C yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi setiap orang yang diakui sebagai penjaga asta tinggi itu memperoleh seperti halnya sertifikat yang dimana memberikan keterangan juga selain seperti halnya di SK daerah atau wilayah mana yang mereka diberikan oleh pemerintah sebagai untuk pengelolaan pengganti dari ujrohnya itu. Nah, kembali kepada pembahasan yang kedua, apakah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak? Berdasarkan analisis saya, Bapak dan Ibu, bahwasanya kalau kita kembali kepada hibah sendiri itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang ataupun lembaga ataupun organisasi yang dimana tidak ada keterikatan kembali atau tidak ada syarat tertentu. Tetapi di asta tinggi di sini ada syarat. Nah, secara garis besarnya bahwasanya sesuai pandangan Islam ini tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Karena ada syarat yang diberikan kepada para pekerjanya bahwa tidak boleh diperjualbelikan tetapi boleh dikelola, dan dari hasil pengelolaan itu boleh diambil sebagai pengganti ujrah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dipersilakan dan Ibu. Baik, terima kasih Badri. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Ila untuk memberikan tanggapan, pertanyaan terkait skripsi yang tadi sudah disampaikan oleh Badri. Monggo Bu Ila. Baik, terima kasih Pak Firman. Badri, sedikit aja dari saya Badri. Yang pertama, sepertinya Badri ini masih belum menyesuaikan tulisan konversi Arab ke Indonesianya itu belum menggunakan transliterasi ya. Oke, Bu. Ya, nanti nanti disesuaikan ya. Kemudian yang kedua, ijab kabul apa ijab qabul ya? Ijab kabul, Bu. Kabul pakai K. Ki.
Kikabul. Ki, tapi di tulisan kamu pakai K. Itu banyak Iya, itu. Bu. Kemudian yang ketiga, belum ada nomor halaman ya. Jadi saya susah ngasih halaman ini karena nggak ada nomornya. Oke, Bu. Ya, Badri ya. Mohon maaf, Oke, Bu. oke. Baik. Kemudian langsung bab 3 karena bab 1 saya pikir sudah clear persoalannya. Maksudnya masalah yang latar belakangnya sudah tampak di situ. Kemudian juga di bab 2 juga menurut saya nggak ada masalah ya di teorinya. Kemudian di bab 3 itu pertama saya tanyakan ini dulu. Deskriptif analitik apa deskriptif analitik? Deskriptif analitik. Berarti salah nulis ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bab 3, kamu menggunakan pendekatan deskriptif dan juga menggunakan pendekatan studi kasus. Kemudian di bab itu kamu juga mengatakan bahwa, sebentar saya buka. Di bab itu kamu juga mengatakan bahwa kalau nggak salah ya, sebentar saya buka aja biar nggak salah. Saya warnai soalnya. Kamu mengatakan bahwa studi kasus itu merupakan salah satu varian dari pendekatan deskriptif ya, Badri. Itu ya. Saya nggak tahu ya ini halaman berapa, tapi mungkin kamu bisa cek di halaman yang footnote-nya itu nomor 51. Silakan dilihat. Kamu mengatakan bahwa metode studi kasus salah satu jenis pendekatan deskriptif gitu. Apa betul? Itu kamu baca di bukunya siapa? Arikunto, Suarsini Arikunto itu bukan? Sepertinya iya. Coba kamu cek dulu. apa Suarsini Arikunto itu mengatakan demikian. Karena kalau kita baca dari bukunya ini ya, bukunya nanti kamu baca bukunya Creswell namanya. Judulnya kalau nggak salah Five Approach in Qualitative Research. Jadi 5 pendekatan dalam penelitian kualitatif itu justru studi kasus itu sendiri, kemudian deskriptif itu sendiri. Jadi ada 4, deskriptif, naratif, kemudian deskriptif nggak ada justru, yang ada naratif, kemudian studi kasus, fenomenologi, kemudian apa lagi gitu. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa studi kasus itu merupakan bagian dari deskriptif, barangkali kamu bisa mencantumkan referensinya ya, biar kami juga bisa menelusuri apakah memang betul referensi itu mengatakan demikian. Tuh. Kemudian yang kamu kan bilang bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang pendekatannya deskriptif. Nah, itu mungkin juga harus dicantumkan referensi yang mengatakan bahwa salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif itu adalah deskriptif gitu. Karena kalau di buku penelitian yang lain justru deskriptif itu tidak ada gitu ya. Yang ada itu naratif gitu. Nah, kalau saya itu saya lebih sepakat ya studi kasus gitu kan. Jadi ini clear gitu. Tapi ya monggo nanti silakan didiskusikan dengan Pak Firman ya. Kemudian yang berikutnya, ini cukup banyak tulisan kapital itu cukup banyak kata yang seharusnya dia itu menggunakan huruf kapital, tapi di penelitiannya di laporan penelitiannya Badri ini nggak menggunakan huruf kapital. Contoh, ketika Badri itu nulis asta tinggi, ketika ini menjadi judul ya ditulis huruf besar memang A-nya sama T-nya, tapi ketika dia ada dalam body text ya itu nggak ditulis besar, itu A-nya sama T-nya. Itu misal gitu ya. Jadi ada beberapa kata itu yang seharusnya dia menggunakan kapital tapi tidak ditulis huruf kapital. Ini nanti bisa bisa dicek lagi sama Badri, bisa diperbaiki gitu ya. Kemudian yang berikutnya Badri di bab 4 ini juga nggak ada nomor halamannya ya, tapi di poin 1.2 judulnya itu penerapan ujrah menggunakan tanah peceton di asta tinggi. Oke.
Ada ya. Nah itu Iya. Badri di poin itu apa namanya seharusnya Badri itu kan menjelaskan gimana sih pemberian ujroh dengan menggunakan tanah peceton itu. Misalnya abdi dalam yang seperti apa yang kemudian atau pengabdian yang seperti apa yang dilakukan yang kemudian ujrohnya itu dengan menggunakan tanah peceton dan lain sebagainya. Tapi di poin ini Badri itu tidak menjelaskan penerapan ujroh dengan tanah peceton ini sama sekali gitu. Jadi lebih kepada apa ya penjabaran umum. Jadi ini iman sekali. Nah harapan saya nanti ketika kamu berbicara ini memang betul-betul berbicara gimana apa namanya penerapan ujroh dengan menggunakan tanah peceton ini. Jadi begitu Badri ya. Kemudian yang berikutnya Badri, yang ingin saya tanyakan ini sudah pertanyaan, kalau tadi ini masukan ya. Tanah peceton ini ya saya sedikit banyak apa namanya sebentar ya. Sebentar. Yang saya tahu tanah peceton ini ya memang seperti yang disampaikan oleh Badri tadi itu merupakan upah ya dari pengabdian seseorang di kerajaan kan gitu. Ada lagi sebenarnya nama tanah, saya nggak tahu soalnya suami saya ini banyak tanah yang kayak gitu, jadi hadiah dari kerajaan tapi saya lupa namanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Badri, apakah ujroh dengan menggunakan tanah ini sudah sesuai dengan apa namanya dengan apa pekerjaan yang dilakukan oleh abdi dalam itu yang pertama, mungkin dijawab dulu. Kalau mengenai berbicara pada saat itu Bu, berbicara mengenai sejarahnya, memang pemberian tanah peceton di sini disesuaikan dengan di penelitian saya itu disebutkan bahwasanya disesuaikan dengan lamanya dia bekerja di kerajaan dan juga posisi dia pada saat di kerajaan. Tetapi pada saat ini keseluruhan dari turun-temurun dari pekerja atau abdi dalam kerajaan itu sudah semuanya menjadi penjaga asta tinggi saja, dan ditambah posisi yang di atas itu adalah para anggota dari Yayasan Penjaga Asta Tinggi sebagai perangkul dari seluruh penjaga. Sehingga apakah sesuai atau tidak, menurut saya pribadi itu tidak sesuai Bu, kalau pada saat ini tidak relevan, karena memang pada saat karena memang yang saya ketahui dan saya temui di lapangan bahwa memang keseluruhan penjaga asta tinggi memiliki peran yang sama, yaitu menjaga dan juga membersihkan area dari asta tinggi. Tetapi untuk kepemilikan atau pemberian tanah yang diberikan itu tidak sama Bu. Ada yang sebagai contoh, kalau Bapak Muhammad Raidi sendiri itu ada 5 wilayah yang diberikan, yang dimana luasnya kurang lebih ada 7.000 meter persegi lebih. Ada juga yang penjaga asta tinggi yang dimana seperti halnya Bapak Jufri itu juga sama, dia posisinya penjaga asta tinggi, tetapi dia memiliki daerah yang hanya sebatas 4 area tanah saja, yang luasnya pun itu di bawah dari Bapak Muhammad Raidi di kurang lebih 500 meter persegi seperti itu. Berarti sebenarnya luas tanah atau berapa tanah yang diberikan itu tidak bergantung kepada ini ya apa namanya berat pekerjaan yang dilakukan ya Badri ya. Itu ada ketentuan nggak? Misalnya harus berapa tahun pengabdiannya atau bagaimana? Kalau mengenai ketentuannya sendiri tidak ada Bu, hanya saja itu harus bersifat turun-temurun. Jadi apabila pekerja atau penjaga asta tinggi itu meninggal, otomatis harus digantikan oleh anaknya yang sebagai pengganti dari orang tua itu. Oke, baik. Badri, apa bedanya antara, jadi di daerah suami saya itu daerah Dasuk itu,
itu ada tanah juga yang modalnya sama. Jadi dia itu diberikan oleh raja ya. Namanya tanah martikan. Namanya bukan tanah pecaton, tapi ini apa namanya modal-modalnya sama seperti yang Badri sampaikan di laporan penelitian ini. Apakah tanah itu, jenis tanah itu juga merupakan jenis tanah pecaton yang sedang dibahas saat ini sama Badri? Tanah martikan namanya. Kalau sebelumnya mohon maaf Bu, kalau tanah martikan sendiri itu sudah digantikan dengan apa pengakuan dari negara pada saat ini berupa letter C itu atau belum Bu? Nah itu saya tidak tahu. Saya cuma tahunya yaitu pemberian raja kepada orang yang mengabdi ke kerajaan. Oke Bu, jadi bedanya mungkin yang saya ketahui dari tanya jawab dengan Bapak Muhammad Raiti bahwa memang kalau tanah martikan itu masih sifatnya seperti halnya pecaton, hanya sebatas gambaran dan juga pengakuan dari kepala desa. Tetapi kalau yang pada saat ini yang diberikan kepada penjaga asta tinggi itu sudah berupa pengakuan dari negara yang Oke. Jadi berupa letter C. Oke Bu, jadi berupa tapi itu bisa ditingkatkan ke letter C ya? Oke, letter C, tetapi kalau pengakuan secara absah jual beli Bu, itu tidak bisa diakui karena memang Pak untuk jual beli sendiri itu akan absah diterima apabila pengakuannya sudah berbentuk sertifikat kepemilikan. Oh, oke. Baik. Kemudian begini Badri, setahu saya tanah pecaton, kemudian pokoknya tanah pemberian dari raja itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Kalau nggak keliru di tulisannya Badri juga begitu, tidak boleh diperjualbelikan. Sementara bahasanya ini kan tanah hibah. Tanah hibah. Jadi problem dari kata hibah ini sebenarnya menurut saya cukup menarik ya. Pertama ketika dia hibah seharusnya kan kepemilikan penuh. Ya kan milkutam. Jadi orang yang mendapatkan hibah itu artinya tanah hibah itu mau diapakan ya boleh aja, mau dijual, mau diapakan boleh karena dia sudah menjadi miliknya kan gitu, milik sempurna. Tetapi untuk tanah pecaton ini kan tidak boleh, ya kan tidak boleh diperjualbelikan. Nah, pertanyaan saya sesungguhnya kata hibah yang seringkali dilekatkan dengan tanah pecaton ini hanya dimaknai sebagai pemberian saja dengan bersyarat atau maksudnya dia hanya diartikan sebagai pemberian tapi tidak dalam pemberian murni, artinya ya hanya berhak untuk dikelola saja ya, bukan dimiliki, atau sesungguhnya dia itu memang ya hibah sebagaimana umumnya. Jadi seseorang yang mendapatkan tanah hibah itu betul-betul bisa memanfaatkan tanah tersebut. Iya Bu. Jadi yang saya ketahui dan saya juga menemui di lapangan Bu bahwa memang tanah di sini kenapa kok disebut tanah hibah oleh para penjaga asta tinggi itu memang selain ada yang dikelola sebagai lahan pertanian, ada juga sebagian yang mereka membangun area atau bangunan di atas tanah tersebut Bu. Sebagai contoh di daerah Unija juga ada yang sudah dibangun sebagai tanah bentuk seperti halnya kos-kosan. Dari situ mereka memperoleh hasil pengelolaan. Ada juga yang tapi itu bukan kepemilikan, maksudnya suatu saat negara boleh dong mengambil tanah itu ya? Ada juga di sini ada kasus yang saya temui juga yang mohon maaf sebelumnya seperti halnya ayah saya Bapak Muhammad Raiti Bu. Jadi itu tanahnya memang di daerah area Unija itu diambil oleh pemerintah sebagian separuh dari areanya. Kemudian tetapi oleh pemerintah digantikan dengan tanah lain plus digantikan uang dari situ. Seperti halnya jual beli tanah pada umumnya. Oh begitu, oke. Jadi pada prinsipnya ini ya kepemilikan mutlak kalau begitu ya. Oke Bu. Tetapi memang hakikatnya kalau
berdasarkan keputusan yayasan, karena seperti yang saya katakan tadi, penjaga stat tinggi ini dirangkul oleh Yapasti, Bu. Jadi ketentuan dari Yapasti sendiri memang akan keluar pengakuan dari pemerintah berupa letter C, tetapi tidak boleh diperjualbelikan secara umum. Kalaupun itu diperjualbelikan dalam tanda kutip itu untuk keperluan pemerintah atau negara, seperti itu. Oh begitu, jadi terbatas ya, nggak boleh dijual kepada orang umum. Oke, baik. Baik, hasil dari penelitiannya Badri gimana? Maksud saya kesimpulannya bagaimana Badri? Kalau kesimpulannya sendiri berdasarkan kajian teori dipertimbangkan bahwasanya sebutan hibahnya itu memang sebutan hibah, tapi tidak secara murni dalam artian di sini tidak keseluruhan itu bisa dikatakan hibah. Ada berbagai orang yang memang secara mutlak bisa dikatakan hibah, seperti halnya seperti Bapak Muhammad Raidi, pengakuannya seperti apa, ada penggantian terhadap tanah yang diambil oleh pemerintah, seperti itu. Kalau semamanya yang lainnya hanya sebatas pengelolaannya saja. Ada bersyarat yang dimana tidak boleh diperjualbelikan dan tidak mutlak kepemilikannya dimiliki oleh penjaga stat tinggi tersebut. Oke, itu sesuai dengan teori hibah ya? Tidak sesuai, Bu. Kalau berdasarkan teori. Oke, baik. Baik, terima kasih Badri, itu saja mungkin dari saya. Oh ya, di kajian pustaka itu ada satu penelitian sebenarnya Badri tentang hal ini, kakak kelasnya Badri. Husni Mubarak, jadi mungkin itu dimasukkan karena memang kajiannya ini tentang tanah yang diberikan oleh raja dan kasusnya itu memang di Sumeneb ya setinggi. Maksud saya biar memperkaya ya. Gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Ila, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada penguji kedua, yakni Pak Dahruji. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Firman. Sekali lagi mohon maaf saya telat datangnya. Terus karena memang ada kendala dan saya salah lihat jadwal. Saya pikir tadi itu adalah jam 13, tapi kemudian jam 9. Pak Dahruji? Nggak ada suaranya, Pak. Halo? Dengar, Pak? Ya. Oh, baik. Ya, monggo, Pak. Mohon maaf, Pak Firman. Jadi laptop saya memang nggak bisa mengirim suara, ya. Jadi saya pakai dua ini, pakai laptop sama desktop. Ya. Di desktop nggak ada kameranya, tapi suaranya bisa. Kalau di laptop kameranya bisa, tapi suaranya nggak bisa. Jadi sehingga kemudian saya pakai dua ini. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, saya minta maaf ke Bu Laila, Pak Firman, dan Mas Badri ya. Jadi saya pikir saya memang ingat hari ini ada jadwal ujian ya, tapi dalam benak saya itu jam 13, sehingga tadi agak nyantai-nyantai dan seterusnya ya. Tiba-tiba di tengah jalan saya ditelepon Bu Anita jam 9 katanya, lupa saya. Baik, Mas Badri, tidak banyak yang kemudian saya ingin klarifikasi. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Laila. Jadi saya hanya beberapa saja yang perlu saya klarifikasi. Yang pertama itu Mas Badri itu kalau lihat dari ini atau dalam benaknya Mas Badri itu ingin membahas ujrohnya atau kemudian status tanahnya itu. Ingin membahas ujrohnya berupa tanahnya itu, Pak. Berupa tanahnya, bukan status tanahnya ya. Oke. Statusnya tanahnya letter C atau apa dan seterusnya gitu. Bukan itu ya, Mas? Pak. Bener ya? Ya, walaupun Pak. kemudian tadi sudah banyak dibahas terkait dengan status tanahnya. Ini diganti, ini dijual dan seterusnya ya.
Jadi Mas Badri ini fokus kepada ujrohnya ini. Nah sekarang yang perlu saya klarifikasi adalah ini kan begini nih judulnya Mas Badri ya, pembayaran ujroh dengan menggunakan tanah dalam perspektif ekonomi Islam ya. Berarti kalau saya garis bawahi ini adalah pembayaran ujroh. Berarti ada yang membayar dan ada yang dibayar. Gitu ya Mas ya. Oke. Yang membayar Bapak. siapa Mas ini Mas? Yang membayar itu penyewa, Pak. Penyewa tanahnya. Jadi tanah yang Sebentar. diberikan oleh pemerintah pada saat ini itu diberikan kepada penjaga asta tinggi untuk dikelola. Biasanya penjaga asta tinggi itu menyewakan kepada seseorang untuk dikelola lahan wilayah pertanian. Setelah itu nanti mereka akan membayar sebagai timbal baliknya berupa upah. Sebentar, gini ya. Kalau saya tulis misalkan yang membayar sini adalah penyewa tanah. Benar? Oke. Hah? Oke, Bapak. Jadi ada sebuah tanah, kemudian penyewa tanah ya. Yang punya tanah siapa, Mas? Yang punya tanah negara, Bapak. Yang punya tanah negara ya. Oke. Oke. Jadi kalau kemudian saya tulis di sini, ini kan ada penyewa tanah, ya, ada yang punya tanah negara, ya. Begitu gitu ya Mas? Benar? Oke, Bapak. Ini saya perlu kejelasan ya, karena tadi Mas Badri kan tidak menyinggung terkait dengan penyewa tanah kayaknya tadi, atau saya salah pas nggak kelewat mendengarnya. Jadi ini ceritanya ini ada tanah ya, ini tanahnya punya negara, kan gitu Mas Badri? Bener? Oke, Bapak. Awalnya punya negara, kemudian diberikan kepada para penjaga itu, Bapak. Sebentar, oke. Tanah ini negara kemudian dihibahkan, berarti kepemilikannya ada di siapa ini? Tanah ini? Kepemilikannya, mohon maaf, berarti kepemilikannya penjaga asta tinggi, Pak. Gitu ya. Jadi saya coret dulu, yang punya tanah di sini adalah Yayasan Asta Tinggi. Oke, penjaga asta tinggi ini secara perorangan, Pak. Sebentar. Ini harus clear dulu Mas Badri. Jadi seperti yang disampaikan Bu Laila ini tadi, status tanah ini punyanya siapa? Punya yayasan. Kalau punya yayasan, sepengetahuan saya bukan perorangan, Mas. Ya punyanya lembaga. Seperti ini, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, penjaga asta tinggi di sini ada di dalam satu naungan ya, yang dimana disebut sebagai ya pasti atau yayasan penjaga yayasan. Asta Oke ya. Berarti tanah ini adalah bukan miliknya perorangan, miliknya yayasan. Diberikan kepada perorangan, Pak. Karena bentuknya seperti yang saya tampilkan kembali, Bapak. Di sini itu dikeluarkan surat pengangkatan dan juga kepemilikan dari tanah sebagai bentuk upah dari pengangkatan itu. Oke, berarti ini kepemilikannya punyanya penjaga, bukan punya yayasan. Oke. Hah? Penjaga, Bapak. Oke ya. Penjaga, Bapak. Berarti kan begini nih. Ini tanah punyanya penjaga. Penjaga asta tinggi gitu maksudnya ya. Oke, Bapak. Nah, yang namanya kepemilikan itu kan ada dua, Mas. Ada milkutam yang telah disampaikan oleh Bu Laila, ada milkun nakis. Penjaga ini miliknya tanah ini dalam posisi di penjaga stand ini sebagai apa? Milkutam atau milkun nakis? Sehingga kemudian nanti mengurainya clear, ini tanahnya siapa dan seterusnya. Yang menyewakan siapa, yang penyewa siapa, kan gitu nih. Kalau lihat dari ini ya. Kalau di dalam akadnya sendiri, Pak, mohon maaf. Jadi kalau di dalam akadnya untuk sewa menyewanya, Pak, itu hanya dari penjaga asta tinggi itu dan juga penyewa dari tanah itu, tidak melibatkan dari yayasan. Tetapi memang penjaga asta tinggi di sini ada di naungan yayasan, yang dimana dia menentukan bahwasanya
tanah itu tidak boleh diperjualbelikan meskipun kepemilikannya itu sudah menjadi kepemilikan perorangan, seperti itu Pak. Ya, ini kan masalahnya kan bukan diperjualbelikan, Mas. Kan disewakan. Ya. Jadi begini ya, mungkin nanti bisa dicek lagi, mungkin didiskusikan sama Pak Firman. Jadi misalkan kalau kemudian ini tanah negara kemudian diberikan kepada penjaga asta tinggi, yang kemudian disebut hibah, betul ya? Hibah dalam ini kalau menurut saya bukan hibah-hibah seperti yang ada di fikih. Kalau hibah di dalam fikih itu kan sudah milkut tam kalau menurut saya. Terserah yang kemudian menerima hibah. Beda dengan wakaf kan gitu. Tetapi ini hibah tapi kemudian tidak boleh diperjualbelikan kan gitu. Ini sebenarnya definisi hibah dalam yang ditanyakan Bu Laila ini kan harus jelas itu tadi, Mas. Nah sekarang begini, Mas, ini duduk posisi masalahnya dulu kan gini ya. Jadi penjaga asta tinggi itu dia sudah mempunyai hak tanah, ya hak tanah dalam hal kemudian kalau saya boleh katakan ini adalah milkun nakis, bukan milkun tam. Kenapa? Dia tidak memiliki sepenuhnya karena harus ada aturan itu, kan gitu Mas. Nah terus kemudian ini disewakan sama penjaga asta tinggi, kan gitu. Nah, ada penyewa, yang menyewakan adalah penjaga asta tinggi, dikelolalah kan gitu ya. Bapak. Betul begitu ya. Bapak. Ada sebagian besar juga bukan cuma dikelola Pak. Kenapa disebut hibah pada saat ini? Karena memang posisinya ada beberapa tanah yang itu bisa dikatakan secara mutlak dimiliki oleh orang. Tidak diperjualbelikan memang secara perorangan atau personal Pak, tetapi diambil oleh negara, kemudian digantikan uang oleh negara kepada orang tersebut Pak. Itu mungkin bukan jual beli Mas. Ya, tetapi adalah tukar guling. Ada tambahan tukar guling, misalkan begini nih, Mas Badri tukar sepeda dengan sepeda saya, tapi saya nambah duit. Nah itu bukan jual beli kalau menurut saya. Tetapi kalau kemarin karena memang di tanda tangan penyerahannya dari, mohon maaf Bapak Muhammad Raidi kan ayah saya sendiri Pak. Jadi menjual tanah. Di tanda tangannya itu dikatakan jual beli dari pemerintahnya itu Pak. Nah berarti kalau begitu Ahmad Reddy ini sudah melanggar Mas. Nah itu sebenarnya yang perlu diteliti. Kenapa? Kan ini tidak boleh diperjualbelikan kok Ahmad Reddy memperjualbelikan yang disampaikan oleh Mas Badri tadi itu. Berarti Ahmad Reddy si ayahnya Mas Badri. Oke. Waduh. Loh, ini tanah sudah tidak boleh diperjualbelikan, ini kok malah diperjualbelikan kan gitu. Bukan diperjualbelikan Pak. Jadi istilah kasarnya diperlukan oleh negara pada saat itu untuk pembangunan jalan Pak. Iya. Jadi kalau tulisannya jual beli terus apa Mas? Tulisannya kata Mas Badri sudah jual beli. Terus dikatakan bukan jual beli terus apa istilahnya itu? Ayo coba mana? Iya tetapi uangnya itu digantikan sebagai untuk membeli tanah lagi Pak, tanah yang lain. Harus gantinya tanah lain. Dibeli oleh negara begitu ya tanahnya ya, dibeli oleh negara. Nanti uang itu dibelikan tanah lagi begitu ya Badri ya. Badri. Bu. Jadi berarti kan begini nih. Jadi bukan jual beli dalam artian kemudian milkut tam itu tadi ya, tapi kemudian itu tukar guling. Cuman negara nggak mau repot, kamu beli ini kan begitu. Tapi kalau menurut saya itu persoalan lain ya Mas Badri, itu mungkin nanti persoalan hukum positifnya. Tetapi Mas Badri ini kan tidak mempersoalkan hukum positifnya. Nah sekarang yang dipermasalahkan Mas Badri itu kan ini adalah pembayaran ujrohnya. Ya, ujroh itu dari mana? Dari penyewa, kan gitu tadi kan? Mas Bapak Ahmad Riyadi punya tanah, ya kemudian sama Pak Ahmad Riyadi kemudian disewakan atau dikelola, kemudian mendapatkan imbalan itu tadi kan?
Nggih, Bapak. Begitu ya Mas Badri? Nggih, Bapak. Nah, sekarang letak masalahnya di mana kalau cuman begitu Mas Badri? Kemudian dalam perspektif ekonomi Islam gitu. Letak permasalahannya bahwasanya ujroh itu kan kalau berdasarkan teorinya sendiri itu ujroh diharuskan adil, Bapak, adil atau setara, yang dimana setiap pekerjaan itu setiap golongan harus memiliki kesamaan dan kesetaraan. Oke. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini, semua di sini menjadi penjaga kasta tinggi, tetapi tanah yang diperoleh, kemudian juga hasil dari sewa yang diberikan itu tidak sama setiap orangnya. Itu. Kalau itu masalahnya Mas Badri, ini bukan persoalan masalah pembayaran ujrohnya, tapi masalah keadilan. Kalau menurut saya ini ya, tapi mungkin nanti tanya ke Pak Firman. Dalam benak saya tadi itu, tak pikir adalah yang penyewa tanah itu tadi ya, penyewa tanah yang kemudian nyewa kepada ayahnya Mas Badri, ini yang kemudian ingin dilihat. Karena kan begini nih, pembayaran ujroh dengan menggunakan tanah hibah, kan begitu toh? Bukan persoalan kesetaraan, bukan persoalan kemudian prinsip keadilan, kan tidak ada seperti itu tadi di latar belakangnya Mas Badri. Kalau persoalannya adalah prinsip keadilan, mungkin itu adalah persoalan lain, ya, bukan persoalan ini tadi ya. Makanya tadi saya bilang yang membayar ujroh itu siapa? Penyewa tanah kata Mas Badri, bener gak? Yang iya membayar Bapak, untuk ujrohnya sendiri memang diperoleh dari penyewa. Iya, tetapi berarti kan itu yang mau dianu. Nah, kalau persoalannya itu disampaikan seperti disampaikan Mas Badri itu, berarti ini adalah menelitinya adalah yayasan dengan penjaga, bukan dengan penyewa tanah. Ya, karena ini kan berbeda itu dan ini Mas Badri. Kalau menurut saya sih, ya. Tapi oke lah, nanti kamu diskusikan sama Pak Firman ya, terkait dengan kemudian kepemilikan dan seterusnya gitu. Oke, Mas Badri. Nah, sekali lagi, ini ya, kalau kemudian dilihat dari kesimpulan permasalahan yang kedua tadi, kemudian kesimpulannya adalah bahwa hukumnya ini tidak boleh karena ada tambahan kata Mas Badri. Ya kan? Ada tambahan, betul? Betul ya Mas tambahan Badri? Tambahan yang dimaksud di sini, ya ini ya, hukumnya tidak boleh karena ada tambahan syarat tertentu dalam akad muamalah belum ada tambahan, ya kan? Bapak. Dalam persyaratan hibah. Ini kan persyaratan hibah. Persyaratan hibah atau persyaratan ujroh, Mas Badri? Persyaratan dari hibahnya itu, Pak. Persyaratan dari hibahnya. Benar? Iya. Hah? Persyaratan dari hibahnya, Bapak. Jadi sekali lagi, kalau saya lihat lagi ini adalah berarti kalau persyaratan hibahnya itu dari yayasan kepada para penjaga. Ya Mas Badri. Nah ini ya, coba ya kalau jadi yayasan itu hanya sebatas perlindungan terhadap asetnya itu, Bapak. Tetapi kalau berbicara mengenai kepemilikannya tetap kepada perorangan atau penjaga kasta tinggi itu, Bapak. Maksud saya, ini coba ya saya baca ya kesimpulannya Mas Badri yang nomor 2 itu ya. Tinjauan hukum Islam tentang praktek pemberian hibah. Jelas ini, pemberian hibah yang disyaratkan atas pecaton di Kebun Agung itu adalah hukumnya tidak boleh. Berarti dalam hal ini Mas Badri itu kan memposisikan diri atau meneliti terkait dengan hibahnya itu sendiri. Berarti hibahnya adalah dari yayasan kepada penjaga seperti disampaikan Mas Badri itu. Ya, bukan praktek ujrohnya ini. Atau dianggap sama ujroh sama hibah? Saling berkaitan menurut saya, Pak. Karena memang saling berkaitan, kalau berbicara mengenai tapi sama apa tidak? Sama-sama dapat melengkapi, Bapak. Oh iya, sama-sama dapat melengkapi. Tapi kan beda Mas Badri. Ujroh itu adalah tadi ini ya saya catat ya Mas Badri ya.
ujroh tadi bilang itu ujrohnya dari siapa? Dari penyewa tanah. Ini masih ada catatannya saya, Mas Badri. Kepada siapa? Kepada penjaga asta tinggi yang mendapatkan hibah itu tadi, yang mendapatkan hibah dari yayasan asta tinggi, gitu ya Mas. Berarti kalau begini itu kan bukan membahas tentang ujrohnya kalau di kesimpulan yang nomor 2, tetapi adalah proses pemberian hibahnya. Atau seperti saya sampaikan tadi, proses pemberian hibahnya itu dianggap ujroh. Nah itu nanti mungkin bisa diskusikan dengan Pak Firman nanti ya, Mas Badri ya. Oke. Nah saya terakhir ini di daftar pustaka. Di daftar pustaka ini nanti disesuaikan dengan buku pedoman Mas. Jadi satu referensi itu satunya adalah spasinya adalah 1, antar referensi itu spasinya 2 ya. Nanti ini ada berapa Mas referensinya Mas? Ada berapa jumlahnya? Kurang lebih ada 15. 15. Persyaratan referensi ada berapa Mas kalau penelitian kualitatif? Setahu saya 20. Nggak baca ini. Nggak baca. Masa mahasiswa lama nggak ngerti ini? Ya Mas Badri. Coba nanti dilihat ya di buku pedomannya Mas Badri ya. Ini kurang ini ya. Artinya apa? Begini-begini nanti ini kan dibaca oleh adik-adiknya punya Mas Badri. Kok punya Mas Badri cuma 15? Kok diloloskan gitu nanti. Gitu ya Mas Badri ya. Mungkin itu dulu Pak Firman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya kembalikan ke Pak Firman. Baik Pak Daruji, terima kasih. Silakan Badri keluar dulu ya, meninggalkan Google Meet ini. Nanti akan saya WA kalau saya suruh masuk, baru masuk lagi. Jadi sekarang Google Meet-nya ditutup dulu. Keluar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.